Shalom, inilah mungkin kenapa saya harus di Amerika adalah supaya saya bisa menjawab setiap ejekan dan penghinaan mereka terhadap kekristenan. Karena kalau saya menonton video-video para mu'alaf ataupun yang ngaku apologetika, padahal nggak ada apologetika di dalam Islam. Yang ada adalah pedang, maaf ya, kekerasan. Yang ada adalah geruduk. Mana alamat kamu? Mana? GPS-nya mana? Alamat kamu mana? Ataupun jangan keluar-keluar di luar negeri, balik ke Indonesia dan tunjukkan kehebatanmu itu. Kalau memang kamu benar, pertanggungjawabkan dosa-dosamu. Pencuri aja nggak mau balik lagi ke negerinya. Tetapi kalau saya dihukum, saya tidak akan kembali selama-lamanya. Saya tetap bertahan. Susah apapun penderitaan saya alami, tidak akan menyerahkan diri. Zuma, lo jangan peluk suntur. Mari kita dengarkan dan saya akan menjawab videonya. Ke bait suci, ke bait Allah, bait Elohim. Berarti jalannya kemana? Ke Yudaism. Akulah jalan. Ya sudah, ikuti jalan Yesus. Kemana dia pergi? Ketika dia beribadah kemana? Bagaimana caranya? Bersujud. Bagaimana dengan mensucikan diri, mengkuduskan diri? Sunat dia, sunat. Mandi tahir dia, mandi tahir. Wudu dia, wudu. Ikuti, itu jalannya. Jangan cuma bisa berbicara, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Bisa ngomong lincah, lancar sekali. Anda yakin di agama Anda ada keselamatan, makanya kalian merekrut orang-orang masuk kepada keselamatan. Mari kita uji. Keselamatan seperti apa di Kristen itu? Kita uji, kita bedah. Ada yang menciptakan. Anda yakin di agama Anda ada yang menciptakan langit dan bumi siapa? Anda yakin di agama Anda ada keselamatan, makanya kalian merekrut orang-orang masuk kepada keselamatan. Mari kita uji. Sudah berjalan 2000 tahun ini, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain orang boleh selamat, hanya Yesus Kristus. Gak ada. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus membawa kepada api neraka yang panas jahanam itu. Lo nanya, apalagi Alkitab, apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang keselamatan. Ibrani 6 ayat 9-12, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memikirkan dan memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Sampai sekarang, Zuma. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama
untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban dan menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Keselamatan seperti apa di Kristen itu? Kita uji, kita bedah. Ada? Mana? Tunjukkan dalilnya. Kalau ada kepastian masuk surga itu ada di dalam seluruh ayat Alkitab. Artinya Anda menjalankan seluruh ajaran Alkitab itu, intinya adalah manusia Kristus itu, maka kamu selamat. Karena Yesus tidak pernah melakukan kekerasan ancaman. Itulah sebabnya ana huwas sirat wal haq wal hayat la yaji'u ahadun ilal ab illa bi. Akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali lewat Yesus Kristus. Yohanes 6 ayat 47. Man amana ilayya fa'alaihi hayatul abadiyah. Barang siapa yang percaya kepada aku, Yesus, maka dia memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Lo jangan merendahkan dan meremehkan hamba Tuhan dan orang-orang itu. Pertanyaan kamu itu di ujung bibir saya ada. Nggak usah buka Alkitab. Apalagi keselamatan itu adalah tema inti daripada Alkitab. Tetapi keselamatan itu bukan hanya akhir dari konsep kekristenan. Bukan itu, Dul Komeng. Itu yang harus saya katakan bahwa salah satu hal yang menghambat pertumbuhan rohani dari orang Kristen adalah konsep bahwa keselamatan tujuan akhir. Bukan. Itu bukan langkah. Dan juga bukan langkah awal bagi banyak orang Kristen setelah mereka percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka dibaptis. Markus 16 ayat 16. Mereka telah diselamatkan. Mereka lalu santai, ongkang-ongkang kaki dan menikmati hidup tanpa peduli dengan jiwa-jiwa. Halo? Dan apa yang saya lakukan ini adalah kepedulian saya sebagai orang Kristen yang tidak bisa tidur, yang tidak bisa makan enak, yang tidak bisa beribadah dengan menari-nari saja. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Saya tidak bisa menyanyi seperti itu. Sampai banyak orang yang harus bertobat untuk menutup mulut kamu itu loh, Zuma. Kamu harus bertobat, Zuma. Lu jangan bohongin gue, Zuma. Ya? Nggak boleh. Silakan tunjukkan. Paling-paling yang kalian tunjukkan, akulah jalan, akulah kebenaran. Jalannya Yesus itu ke sinagoge, mitkos, tidak kemana-mana. Ya, ke sinagoge dia, ke bait suci, ke bait Elohim, ke bait El, ke Mikdas. Bukan ke gereja, itu jalannya Yesus. Coba kamu intip Yesus dari belakang. Berjalan dari belakang. Di depan ada 2 tempat ibadah. Yang ke kanan Mikdas, yang ke kiri gereja. Kemana Yesus melangkah? Ke sinagoge, ke Mikdas, ke bait suci, ke bait Allah, bait Elohim. Berarti jalannya kemana? Ke Yudaism. Akulah jalan. Ya sudah, ikuti jalan Yesus. Kemana dia pergi? Ketika dia Stop. Itu namanya framing. Kamu baca dong. Baca Yesus sekarang ada di mana? Muhammad sekarang ada di mana? Masih dikubur. Dia almarhum. Yesus ada di mana? Di sorga. Makanya dia Al-Masih. Isa Al-Masih. Bahasa lainnya Yesus Kristus. Yang diurapi.
sudah di sorga. Mau ke kubur apa ke sorga? Makanya di dalam Kristen tidak ada siksaan kubur. Tidak ada siksa kubur. Aneh, orang mati masih disiksa. Nggak ada kerjaan itu malaikat. Dasar malaikat Oon. Malaikat Oon itu nggak punya otak. Jelas orang mati masih disiksa. Itu cerita yang paling menakutkan zaman saya masih kecil. Nggak ada itu. Disiksa dalam kubur. Maafkan saya Zuma. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Aku pergi ke sana. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Aku menyiapkan tempat bagimu. Itu keselamatan. Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Dan tidak ada satupun yang mengambil mereka dari tanganku. Ini polisi 3 tim datang terbang ke Amerika. 1 tim di New York, 1 tim lagi di Washington DC. 1 tim lagi bertemu dengan saya. Ajak makan di Indo Bistro, California. Hari pertama, rupanya dia adalah polisi. Dia kasih amplop dan baju. Oh, nanti saya perlihatkan baju hadiah dari polisi. Dan nomor baju saya itu benar-benar pas. Saya tahu itu ongkos jahitnya saja itu langganan saya di Pasar Baru itu 1.500.000 ongkos jahitnya. Berapa lagi kainnya? Itu luar biasa. 3 tim polisi. Maka tidak satu pun yang merebut mereka dari tanganku. Di Yohanes 10 ayat 28. Kita harus memiliki karunia kepastian keselamatan itu. Ibrani 6 ayat 17-20, karena itu tidak untuk lebih meyakinkan mereka berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah supaya oleh 2 kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang nama Allah untuk mungkin dan tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh itu jangkar yang kuat, yang aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kenapa diomongkan imam besar ini? Dalam ibadah Yahudi imam itu, nah ketika dia masuk ke bait suci, nah ada ruang maha suci. Imam itu harus masuk dan kakinya itu harus diikat. Karena masuk di sana itu menebus dosa. Dia adalah imam besar itu. Nah kalau ditarik, kok lama nggak keluar? Dia sudah ngek karena dia
berdosa untuk menjadi imam besar. Nanti akan dipilih lagi imam besar yang lain, yang memang tidak ada cacatnya, dosanya nggak ada. Tetapi Yesus Kristus adalah imam besar kami untuk masuk lebih dulu ke dalam surga. Ada banyak orang yang tidak yakin bahwa ia sudah diselamatkan karena mereka tergantung kepada perasaan. Kalau perasaan saya masuk surga, dan merelakan setan meragukannya seperti setan meragukan Hawa. Dia tipu itu perempuan supaya suaminya korupsi, suaminya begitu, sehingga si Hawa ini benar-benar tertipu oleh kehidupan dunia, oleh cincin, oleh jam tangan, jam tangan saya, oleh topi, oleh kacamata. Jangan tertipu dengan gaya begini. Kalung, kaos, barang rendahan itu semuanya. HP mahal, hanya gaya doang. Ini semua yang ngasih adalah teman-teman saya. Nggak ada pentingnya sama sekali ini Zuma. Ya, bagaimana merelakan masa lalu mereka yang penuh dosa, mengacaukan emosi. Jangan sampai emosi kita terkacaukan. Jangan sampai gara-gara mati istrimu itu, kamu miring seperti itu lagi. Coba telepon Unirifa itu. Kan janda sama janda. Nanti kamu nyanyikan janda muda, jandanya para remaja yang selalu merasa benar. Itulah Zuma Gelo maksudnya. Filipi 3 ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap Yesus. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Di hadapanku ini adalah siapa saja yang melawan dan menghina kekristenan, dia harus berhadapan dengan Saifuddin Ibrahim. Nah itu, kira-kira begitu. Enak kan kedengarannya? Enak. Ibrani 6 ayat selanjutnya diajarkan bahwa keselamatan kita berada pada kesetiaan Allah, bukan kesetiaan diri kita. Kesetiaan Allah yang menyelamatkan kita. Bukan yang membuat ancaman-ancaman itu. Dan hal yang kedua, kita harus memiliki keinginan untuk bertumbuh menjadi dewasa rohani. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang apa? Dia tidak memahami, ya. Masih ingin dilatih mimi cucu. Oh, Pak Pendeta, pakailah istilah-istilah yang halus. Pak Pendeta itu enggak Kristiani, katanya. Oke. Saya enggak tahu apakah pernah Yesus ngamuk-ngamuk di rumah ibadat lalu membongkar bangkir, membalik-balikan meja-meja kursi di situ, ngamuk.
Saya baru cuma ngomong doang. Saya belum pernah itu bongkar bangkir tuh meja kursi di gereja. Nggak pernah. Ada ini pendeta, hamba Tuhan. Saya mau taruh kepala saya untuk didoain, ketakutan. Gara-gara pendeta Saifuddin Ibrahim itu keras sekali di dalam khutbahnya. Bukan itu. Ya, Susu tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Saya bukan anak kecil dan saya masuk Kristen ketika umur 40 tahun lebih. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik daripada mana yang jahat. Ya, sekali lagi bisa kita bedakan itu. Hamba Tuhan yang benar itu ketika menghadapi duit. Hamba Tuhan yang benar itu ketika dia duduk satu meja dengan hamba Tuhan yang lain. Dia menyombongkan diri dan membesarkan dirinya. Nah, itu hamba Tuhan yang suruh aja satu meja itu 10 orang hamba Tuhan. Maksudnya 10 orang pendeta. Siapa yang paling banyak ngomong dan sombong di situ? Seorang hamba Tuhan adalah ketika kita ajak dalam perjalanan. Kalau dia berjalan itu baik belaka. Itulah. Tetapi kalau sudah menunjukkan sikap arogan, itu bukan pendeta dan bukan hamba Tuhan. Seperti seorang anak, mulanya kita memberikan susu, setelah itu kita memakankan makanan yang keras. Kedewasaan yang penuh seperti Yesus. Untuk orang dewasa perlu diubah oleh kebenaran. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Untuk dewasa perlu diubah oleh masalah. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan ini. Nggak ada seberapa orangnya. Kalau ini kita menikmati apa yang disampaikan oleh Paulus. Tapi sekarang hamba-hamba Tuhan itu, dia milih-milih apa yang harus saya kerjakan. Banyak pengecut. Maka untuk dewasa diperlukan pencobaan. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, ini penting, saudara-saudara. Kita harus rindu untuk bersekutu dengan umatnya. Banyak orang yang takut menerima orang Islam masuk Kristen. Sekali lagi, saudara-saudaraku, orang Islam yang beberapa hari ini dan terus-terusan mendengar pemberitaan firman yang ramai di TikTok, di YouTube, ataupun di mana-mana hamba Tuhan berbicara. Siapkan dirimu agar tidak kecewa dengan orang Kristen, tidak kecewa dengan pendeta, dan tidak kecewa dengan gereja. Saya katakan kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus, dan saya katakan kebenaran dan masuk surga
hanya lewat Yesus Kristus. Tahanlah menderita dan terimalah saudara barumu itu sebagai orang Kristen, sebagai orang yang seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna, saudaraku. Nah, inilah yang saya maksud. Harus rindu untuk bersekutu dengan umatnya. Siapakah umat Yesus itu? Adalah mereka yang mau masuk Kristen dengan apapun motivasi mereka. Terima dia. Dan kuduskan telinga mereka, pikiran mereka, hati mereka dengan firman. Sucikan mereka. Saya ulangi lagi. Seburuk apapun motivasi orang terima Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan dan Anda sebagai penginjil, terima dia. Ajak dia berjalan. Ajak dia membaca Alkitab. Enggak usah banyak ayat, 1-2 ayat. Tetapi tunjukkan, inilah perjalanan kita ini. Dan katakan bahwa Anda juga bisa menjadi penyebab dia kecewa. Sehingga jangan sampai dia meninggalkan Yesus karena Anda salah mengajar. Ini penting sekali, saudaraku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.